pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang narapidana di Merauke kabur saat diantar berobat ke puskesmas. Ribuan warga Kisor Maibrat kembali ke kampungnya setelah 3 bulan mengungsi. BMKG ingatkan nelayan dan warga waspada cuaca buruk dalam sepekan. Seorang narapidana di lapas kelas 2B Merauke Sabtu lalu melarikan diri ketika dibawa ke puskesmas untuk menjalani pengobatan. Narapidana bernama Clemens itu awalnya mengaku sakit dan meminta petugas agar membawanya ke puskesmas terdekat. Saat petugas hendak mengawalnya ke toilet, narapidana tersebut malah melarikan diri. Kalapas Merauke Lukas Klana mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan polisi dan menangkap pelaku di Papua New Guinea. Warga binaan atas nama Clemens Mause izin katanya sakit, bawalah ke puskesmas. Sesampai di sana dia minta izin untuk ke belakang, maksudnya ke toilet, ke kamar mandi. Ternyata dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur daripada pengawasan petugas. Setelah kami mencari dia sekitar 2 sampai dengan 3 minggu, akhirnya kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan sudah sampai di PNJ. Hasil negosiasi, tim jemput ke sana. Dan tim sudah jemput ke sana dan sudah dibawa kembali ke dalam lapas dan sudah ditempatkan di lapas di dalam blok khusus untuk dalam pengawasan yang khusus begitu. Pada saat penangkapan di PNJ, Pak, ada koordinasi dengan pihak pemerintah PNJ? Itu kita meminta bantuan, ada yang bisa menghubungi sebagai penghubung untuk membantu kita untuk bisa si narapidana itu bisa kita jemput. Jadi kami melalui pendekatan melalui penghubung saja. Dan ternyata jasa penghubung itu yang kami minta itu dia membantu kami sehingga kami bisa membawa kembali si narapidana itu ke dalam lapas. Clemens dipenjara karena kasus pembunuhan. Ia divonis hukuman 20 tahun penjara. Lapas kelas 2B Merauke saat ini tidak memiliki dokter atau tenaga medis, sehingga narapidana yang sakit harus dibawa ke puskesmas. Kondisi ini sangat beresiko karena narapidana bisa memanfaatkan kelengahan petugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua dan Papua Barat mendampingi ribuan orang kembali ke Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat, Sabtu lalu. Ribuan warga Kisor ini sejak 3 bulan lalu mengungsi ke hutan karena takut ancaman kelompok bersenjata. Pemda menyiapkan 27 mobil untuk mengangkut warga yang sebagian besar tinggal di hutan. Kepala Kantor Komnas HAM Fritz Ramandey meminta Pemda memperhatikan mereka, apalagi mereka akan merayakan Natal. Hanya dengan kemauan kita sendiri kita akan mengatakan tentara jangan ganggu kami, polisi jangan ganggu kami, TPN, OPM atau KNBB jangan ganggu kami. Karena kita punya kemauan untuk kembali ke rumah kita sendiri. Setuju? Setuju. Ini yang paling penting. Dan karena itu saya minta kepada mereka semua institusi-institusi ini untuk berlaku toleran, berlaku humanis, menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan supaya Bapak Ibu bisa kembali ke kampung-kampung sekalian. Salah satu pengungsi mengaku selama berada di hutan mereka sangat tersiksa, apalagi tidur hanya beralaskan terpal. Masyarakat cuma tapi kembali lagi tuh situasi kondusif aman begitu supaya bisa balik beribadah tanggal 25 besok ini. Tapi ada kerinduan untuk kembali ke kampung. Iya, kerinduan kembali.
Gitu. Untuk saat ini Tergantung situasi saya, kalau aman kita kembali. Masyarakat besar mending kembali kampung. Kurang tahu maksudnya, soalnya saya kurang tahu sih. tapi berharap pemerintah ada perhatian pemerintah. Iya, kan suara kan dalam artinya kan ada apa, kita orang-orang besar lah yang sekarang sehari mungkin lihat keadaan situasi begini kan, mungkin orang lebih ini lagi apa, perhatian lagi orang lagi gitu. Mungkin keadaan sebegini ya, rumah-rumah seberantakan ke apa, mungkin apa, apalagi ada Pak Dewan, Pak Kepala Dinas, apa, Perumahan, Pertanahan, semua sekarang ada toh. Palingan lo lihat sudah tindakan apa bisa diambil gitu. Tapi untuk baik kami masyarakat ya sudah, kita mau bikin apa, karena kan keadaan sebegini, rumah soalnya kita terima saja. 2 September lalu pos Ramil di Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat diserang kelompok kriminal bersenjata. 4 prajurit gugur. Sejak saat itu polisi dan tentara menyisir lokasi untuk mencari pelaku. Sadrak Wanggai melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Sudah bisa dipastikan setiap bulan Desember warga Mimika dibuat repot karena kesulitan mendapat minyak tanah, solar, hingga bensin. Kelangkaan BBM ini terjadi hampir setiap tahun dan terus berulang, sehingga warga di daerah ini sudah maklum. Sabtu lalu, kelangkaan BBM ini kembali terjadi. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang juga ikut dibuat kesal, meminta warga segera melapor jika menemukan pihak tertentu yang memainkan harga BBM dengan menimbun bahan bakar. Johannes berjanji akan menindak tegas si pelaku. Karena untuk mengundang semua pihak yang terkait minyak tanah, saya memohon kepada masyarakat. Yang pertama, tahun lalu, tahun sekarang, selalu saja terjadi pada akhir-akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, terjadi selalu kelangkaan bahan bakar. Baik, sekarang bahan bakar minyak solar dan minyak tanah. Tolong kepada masyarakat yang tahu bahwa ada mereka, ini kan kita unsur kecurigaan. Apakah benar keterlambatan pemasokan ke sini? Satu, atau memang tetap ada, atau kebutuhannya orang semakin banyak sehingga kurang. Ini dua. Atau ditimbun. Mungkin. Kalau memang ada niat-niat penimbunan seperti begini, saya himbau kepada masyarakat, tolonglah kita. Mari kita sama-sama hidup dengan baik di kabupaten ini. Janganlah kita melakukan praktek-praktek untuk mengambil keuntungan, tetapi menyusahkan masyarakat yang lain. Ini tolong, mari kita sama-sama kerjasama ini. Dan kepada masyarakat, apabila ada yang tahu bahwa ada penimbunan minyak di mana-mana, laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kepada pihak yang berwajib supaya melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap hal-hal itu. Juga jangan kita diam. Kita ini semua baku tunggu terus. Saling tunggu, saling apa. Nah, kita mau menyalahkan siapa? Kita punya tanggung jawab semua. Mari kita turun sama-sama untuk melaksanakan itu. Begitupun media. Apabila ada media juga ada melihat penimbunan, laporkan. Bila perlu tulis. Salah satu tokoh pemuda di Mimika juga meminta dinas terkait mengambil langkah tegas dan mengawasi jalur distribusi BBM agar masyarakat tidak dirugikan. Saya melihat bahwa ini salah satu persoalan yang belum diselesaikan oleh Disperindak, yang mana setiap tahun Natal Tahun Baru itu selalu terjadi saja kelangkaan. Nah, Disperindak sebagai dinas yang mempunyai tupoksi dalam penanganan pengawasan terhadap bahan bakar minyak tanah, solar dan bensin, Disperindak harus membuat satu kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak Jober, Pertamina, dan juga agen-agen minyak tanah. Di situ disepakati sehingga apabila terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, baik bensin, solar maupun minyak tanah, maka Disperindak harus memberikan sanksi yang tegas terhadap semua pihak yang melakukan kesepakatan dalam penandatanganan ini. Nah, saya melihat bahwa ketika ada sorotan dari publik terkait dengan menyangkut
kelangkaan bahan bakar minyak, maka di situ Disperindak akhirnya mengambil langkah dengan mengumpulkan pihak Pertamina, pihak agen minyak tanah maupun jober-jober Pertamina. Nah, sehingga ibarat seperti pemadam kebakaran pada saat terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak itu, tetapi tidak ada satu regulasi, tidak ada satu kesepakatan yang ditandatangani dalam bentuk agreement sehingga mengikat para pihak ini kan tidak ada. Sehingga nanti setelah kejadian kelangkaan BBM, nanti setelah disoroti publik baru dikumpul. Nah, saya lihat belum ada satu langkah terobosan, langkah preventif pencegahan yang dilakukan oleh Disperindak dengan melakukan langkah-langkah tadi, melakukan agreement dengan semua pihak. Itu belum ada. Bahwa ke depan Disperindak harus mengumpulkan semua pihak dengan membuat satu kesepakatan dalam bentuk agreement, sehingga disepakati apabila ada yang melanggar maka langsung dikasih sanksi. Sanksinya apa? Langsung agen maupun jober itu langsung diberikan warning, bila penting dicabut izin usahanya. Hingga Sabtu lalu sejumlah bahan bakar jenis minyak tanah, solar, dan bensin sulit didapat di Mimika. Walaupun ada, warga harus mengantri hingga berjam-jam dan hal ini membuat warga kesal. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. BMKG Wilayah 5 Jayapura meminta masyarakat waspada karena sepekan mendatang wilayah Papua dan sekitarnya akan diguyur hujan ringan hingga lebat. BMKG juga memperkirakan terjadi gelombang laut yang tinggi di perairan Papua yang bisa mencapai 4 meter di Samudra Pasifik Utara Jayapura serta Samudra Pasifik Utara Biak. BMKG Jayapura memperkirakan curah hujan ringan hingga sedang akan terjadi di bagian utara Papua, antara lain Biak, Serui, Nabire, Kota, dan Kabupaten Jayapura. Dari hasil pemantauan, angin di wilayah Papua saat ini bergerak dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 30 km per jam. Berdasarkan hasil analisis kondisi dinamika atmosfer saat ini, wilayah Papua memang saat ini sedang memasuki musim hujan. Hal ini juga dapat dilihat bahwa kondisi suhu muka laut di wilayah Papua bagian utara serta di wilayah Papua bagian selatan yang memang cenderung hangat, di mana kondisi cuaca di wilayah Papua pada umumnya cerah berawan hingga hujan lokal, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Papua bagian utara, yaitu di wilayah Biak, Serui, Nabire, serta Kota dan Kabupaten Jayapura, juga di sebagian besar di wilayah Pegunungan Tengah Papua, di wilayah Papua bagian selatan yaitu di wilayah Timika, Agats, Merauke, Bovendigul, Kepi, dan Agats. Selain itu juga kondisi angin saat ini memang masih bergerak dari timur, di mana kecepatan angin masih cenderung tinggi, yaitu mencapai hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang saat ini juga masih mencapai 4 meter hingga 5 meter di wilayah Papua, di wilayah perairan utara Papua. Karena itu, pada periode musim hujan, potensi hujan lebat serta angin kencang cukup cenderung meningkat dan berdampak pada potensi kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah Papua. Warga dihimbau untuk setiap saat memantau kondisi cuaca dan membersihkan lingkungan sehingga banjir bisa dicegah secara dini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kamis pekan lalu, kepolisian Merauke menyita puluhan koli teripang yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Kendati demikian, Polres Merauke akan membantu pemilik teripang agar proses ekspor teripang ini berjalan lancar dengan syarat si pemilik harus melengkapi pengiriman dengan dokumen yang diperlukan. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap puluhan koli teripang yang disita. Menurut dia, jika ekspor teripang ini macet, maka warga akan merugi. Ataukah ini mereka sengaja main petak umpet supaya lolos dari sistem? Jadi saya berharap ini dipikirkan dulu. Kalau memang mau berjalan dengan sistem ekspor impor, ya lakukan hal yang benar.
karantina, pajaknya dilakukan dengan baik, tata aturan menyangkut ekspor impor itu dibenahi lagi supaya kita tidak produksi hal-hal yang menyangkut tata aturan. Untuk pemiliknya Pak Kapolres, ketika dia melakukan pelengkapan dokumen, apakah diampuni atau tetap akan proses? Ya kalau dia mau dibantu kan proses itu dia lakukan saja sendiri. Nanti kita kasih tahu bahwa dia ini belum, ini harus bagaimana supaya juga jangan dengan bisnis ini kita tajam ke bawah tumpul ke atas. Kita bantu dia. Tapi ya apa-apa yang menjadi restribusi pajak ya penuhi agar kita juga jangan disalahkan. Dan ya masyarakat kalau sudah dikasih tahu sekali dua kali jangan kepala batu. Nanti kalau tiba-tiba disita dia marah. Jadi barang bukti sementara masih diamankan Pak sebelum melengkapi. Kita masih amankan. Gitu. Masih diamankan. Jika memang dokumennya sudah lengkap akan kita bantu teruskan. Oke. Nah, tapi dia harus bayar itu registrasi di karantina supaya ini aman. Jangan sampai tiba-tiba ada penyakit apa baru di sana. Ini karena sudah lolos di sini, itu kan tidak boleh. 65 koli teripang disita polisi pada Kamis lalu. Polisi mencurigai teripang yang dikemas dalam kontainer akan diselundupkan karena tidak dilengkapi dokumen pengiriman yang sah. Rencananya 60 teripang tersebut akan diekspor. Teripang merupakan hewan laut yang bermanfaat untuk obat-obatan dan bahan kosmetik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi di kawasan terluar dan berbatasan di Merauke hingga kini belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak warga yang belum mempercayai efektivitas vaksin karena termakan berita yang menyesatkan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan ia telah menggandeng tokoh agama dan tokoh adat untuk meyakinkan warga agar mau divaksin. Namun masih saja banyak yang lebih percaya berita bohong. Terjauh dari kota Merauke untuk vaksin itu sendiri yang dosis kedua Dok, bagaimana untuk pencapaiannya di sana? Teman-teman dari puskesmas silakan. Mereka kan juga keliling ke kampung-kampung. Iya. Walaupun ya kita sadar bahwa beberapa tempat itu juga ada yang masih ada penolakan. Ya. Tapi kan upaya edukasi, sosialisasi teman-teman di puskesmas kan tetap lakukan. Alasan penolakannya warga di sana apa Dok ya? Ya hoax lah, nanti ada yang bilang nanti kamu mati kalau sudah vaksin dosis kedua lah. Kemudian ya terkait dengan berita-berita yang diterima dari medsos yang negatif itu yang. Edukasi dan pemahaman dilakukan oleh medis di kawasan tersebut apakah merubah keyakinan warga setempat ya Dok? Yang tidak otomatis lah, namanya merubah ini kan tidak mudah mengajak seseorang itu. Ya tetap aja, yang penting upaya itu kita lakukan. Ya. Saya kira juga tidak hanya dari kita sebenarnya kan, selalu dalam beberapa kesempatan di teman-teman di puskesmas. Kemudian saya misalnya pertemuan dengan lintas sektoral, ada kepala-kepala kampung, ya kepala distrik dari teman-teman dari sektor lain. Ya tokoh-tokoh kunci di masing-masing daerah itu juga penting untuk bicara kan gitu, misalnya tokoh adatnya kan gitu, masyarakat. Kalau tokoh adatnya mau divaksin pasti masyarakat kan juga vaksin. Jadi tokoh-tokoh kunci yang ini menurut saya itu juga penting untuk dilibatkan dalam rangka mengajak masyarakat mau vaksin. Target vaksinasi di Merauke mencapai 80% atau sekitar 100.000 dari target 125.000 warga. Sebagian besar warga yang divaksin tinggal di distrik perkotaan, sementara di pedalaman cakupan vaksinasi masih sangat minim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kita bersama-sama melakukan launching. Putus sekolah tidak selamanya mengubur masa depan anak-anak di Yayasan Talenta Papua. Di yayasan ini anak-anak diajarkan keterampilan, salah satunya membuat kursi atau sofa agar menjadi modal bertahan hidup di masa yang sulit. Kursi sofa hasil karya anak Ambung Meka Moro ini diluncurkan Sabtu lalu di Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana. Acara ini dibuka Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Wah, luar biasa. Jangan kaget lihat Wakil Bupati kagum dengan hasil karya anak-anak di kawasan ini.
Ia berterima kasih kepada Yayasan Talenta yang mau memberikan perhatian dan mendidik anak-anak putus sekolah agar memiliki masa depan yang baik. Ini kan sesuatu langkah maju, langkah baik kepada anak-anak putus sekolah yang diinisiasi oleh Yayasan Pengembangan Talenta Papua di bawah koordinator Pastor Didimus. Bagi saya ini suatu karya yang bagus dan bagaimana perhatian luar biasa dengan hati untuk mengembangkan anak-anak biar mereka anak-anak kamu yang putus sekolah ini biar mereka punya keterampilan, punya skill yang kemudian bisa jadi ahli dan juga bisa menjadi bisa meningkatkan ekonomi paling tidak. Ini. Jadi saya hadir di sini karena memberikan dukungan, memberikan respon luar biasa dan kami berpikir ini tanggung jawab kita bersama, bukan saja yayasan ini, tetapi kita semua harus mempunyai perhatian, punya kepedulian dan juga bagaimana kita bisa membuat mereka ini harus bisa jadi. Yayasan Talenta menampung 200 anak-anak asli Mimika yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Mereka dilatih membuat kerajinan seperti kursi atau sofa. Yayasan Pengembangan Talenta Papua didirikan Pastor Didimus Kosi yang sepanjang hidupnya memberikan perhatian dan kepedulian buat anak-anak putus sekolah di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua menggratiskan biaya denda keterlambatan membayar pajak kendaraan. Sebelumnya program ini telah berjalan selama 1 bulan, namun diperpanjang hingga tanggal 31 Desember. Perpanjangan gratis denda pajak kendaraan tersebut karena sejumlah kantor Samsat belum mencapai target. Ada Samsat lain yang belum mencapai target pada saat 30 November. Akhirnya Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengajukan ke Gubernur, akhirnya diadakan perpanjangan lagi untuk mencapai target. Tapi setelah itu tanggal 6 sudah target provinsi secara provinsi sudah tercapai sebenarnya. 6 Desember itu Pak? Iya, tapi kan sudah keluar SK jadi tidak mungkin dibatalkan lagi. Tapi tetap tanggal 31 Desember ya? Tetap sampai tanggal 31 Desember. Kalau untuk Merauke sendiri Pak, Samsatnya sudah mencapai target? Ya, kalau kita di sini sudah 103% lah. Berapa itu nilainya itu Pak? Nilainya sekitar 30 M ya? Polisi menghimbau warga agar segera datang ke kantor Samsat terdekat dan memanfaatkan program gratis tersebut. Pajak dari masyarakat akan membantu pemerintah membangun infrastruktur dan menggaji pegawai pemerintah untuk melayani masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lapas kelas 2B Merauke terlihat asri dengan beragam tanaman sayur yang ditanam para napi wanita. Di areal blok khusus wanita, para napi ini diajarkan bercocok tanam berbagai jenis sayur-sayuran, antara lain terong, labu, dan cabai. Ketika mereka bebas nanti, keterampilan ini akan menjadi modal mencari nafkah tambahan. Program ini tampak berhasil. 15 napi penghuni blok wanita di lapas ini memanen hasil bercocok tanam mereka selama ini. Jenis sayuran yang mereka panen tidak membutuhkan perawatan yang sulit, serta tidak menguras tenaga. Karena tanaman itu mudah ditanam dan perawatannya murah ya? Dan juga bisa langsung dikonsumsi oleh warga binaan yang ada di sini. Nah, rencananya memang dari hasil tanaman itu diapakan yang selain konsumsi? Ya, ini kan lebih dikhususkan ke dalam dulu. Jadi ini bagian daripada pembinaan. Jadi mereka yang tanam, nanti hasilnya juga dinikmati oleh warga binaan yang ada di dalam sini. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh warga binaan perempuan ini sebelum adanya bercocok tanam ini, Pak Kalapas? Ya, saya lihat kan selama ini mereka hanya duduk saja. Ya. Paling ada kegiatan-kegiatan kecil yang saya anggap bahwa itu belum maksimal. Sehingga saya mau memaksimalkan kegiatan-kegiatan khususnya di blok wanita ini.
dengan ya bercocok tanam ini langkah awal. Langkah awal. Ya, Pak Kalap? Ya inilah kami menginginkan sesuai dengan keahliannya, ada yang bisa menjahit, ada yang bisa memasak, ada pula yang bisa membuat kue. Nah inilah kami terkendala dengan alat-alat itu. Apabila ada pihak-pihak yang mau membantu kami, pihak lapas untuk bisa mendatangkan alat-alat itu, ya bisa kami lakukan itu untuk kegiatan pembinaan lebih lanjut lagi. Lapas juga berencana mengembangkan keterampilan lain yang dimiliki para napi wanita seperti menjahit, menyulam, membuat kue, atau memanfaatkan barang-barang bekas. Salah satu narapidana mengatakan sangat senang dengan program ini. Ia berharap dengan modal keterampilan yang diajarkan Kalapas dan seluruh petugas di lapas bisa bermanfaat ketika ia bebas nanti. Kami cukup didukung oleh Kalapas untuk kali ini. Sebenarnya program ini sudah ada, kita sudah jalankan di Blok Wanita sebelum ada pergantian Kalapas juga. Sejak adanya Kalapas ini, kita dapat banyak dukungan sehingga programnya berjalan bisa lebih baik dan bisa lebih terkontrol. Artinya cukup menerima program itu ya? Ya sangat. Sangat menerima ya. Nah kira-kira kalau menurut Ibu Sandi apa yang cocok ditanam di sekitar sini? Sayur mayur, kita juga ada apotek hidup. Kemudian ya yang kira-kira masa panennya kurang lebih 1 bulan lah, kita tanamnya yang cepat. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk perawatan sendiri gimana? Apakah dengan kekuatan warga binaan yang ada ini bisa tidak merawat itu? Bisa. Kita ada pergantian piket, jadi yang piket pagi ngurus pagi, yang piket sore ngurus yang sore. Selain bercocok tanam, kira-kira menurut Anda apa yang patut dikerjakan oleh warga binaan perempuan ini di sini? Bisa menyulam, terus bisa aktivitas main bola voli, bikin kue ya? bikin kue, Jahit juga? Iya menjahit juga. Nah semua peralatan itu ada tidak di sini? Belum ada, sementara yang ada cuma kita menyulam saja ya Kak. Ya, menyulam saja. Jadi peralatan seperti yang tadi itu bikin kue, peralatan dapur itu belum ada ya? Iya. Kita butuh alat jahit, kompor, oven, terus tempat kue untuk terus bola voli. Bola voli ya, artinya untuk ini ya? Untuk kita olahraga Pak. Sayangnya, program ini tidak ditunjang peralatan bercocok tanam yang memadai. Pengelola dan penghuni lapas berharap ada pihak lain yang mampu membantu. Penghuni blok wanita di lapas kelas 2B Merauke ini berjumlah 15 orang dan sebagian besar adalah napi kasus narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Anggota TNI yang bertugas di Merauke saat ini terus melakukan kegiatan sosial dengan melakukan donor darah yang digelar di Makodim 1707 Merauke pada Sabtu lalu. Dalam aksi sosial ini terkumpul 200 kantong darah yang langsung didistribusikan ke 3 rumah sakit yang membutuhkan. Stok darah di Merauke saat ini menipis karena selama pandemi tidak banyak warga yang mau mendonorkan darahnya. Pagi ini kita di Kodim melaksanakan kegiatan kembali, yaitu bakti sosial kita itu berupa kegiatan donor darah dalam rangka Hari Juang Kartika. Dan untuk pagi ini kita targetkan 200, baik itu dari militernya, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara yang ada di Merauke maupun dari istri-istri kita, yaitu dari Persit, mungkin dari masyarakat sekitar kita. Mudah-mudahan kegiatan kita laksanakan ini bisa memberikan manfaat yang membutuhkan darah di wilayah Merauke ini. Izin Jenderal, untuk darah ini selanjutnya akan dikemanakan? Akan disumbangkan atau untuk digunakan sendiri oleh TNI? Ini akan menjadi stok dari PMI nanti. Nah, kenapa harus memilih dengan donor darah ini, Jenderal? Yang pertama, intinya stok ketersediaan darah harus selalu ada, karena itu adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua,
bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini sudah sering kita lakukan karena ini kita tahu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, di mana kebutuhan darah ini biasanya pada kegiatan-kegiatan atau kebutuhan yang sangat emergensi. Bahkan pada saat emergensi belum tentu kita hari itu bisa mendapatkan pendonor. Baik kadang-kadang dari saudara tidak dapat, baik dari yang lain. Sehingga kalau di PM ini ada ketersediaan, saya yakin itu sangat akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Rem juga meminta aksi sosial ini tidak hanya dilakukan TNI, namun juga bisa dilakukan institusi lain seperti BUMN maupun pegawai swasta, karena darah sangat dibutuhkan orang ketika mengalami musibah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.